Halo, kembali lagi bersama saya Dimas Arfiansyah dalam program Investtalk Vestanesia. Di video sebelumnya, saya telah memberikan pengenalan singkat terkait investasi secara umum. Nah, kalau di video kali ini, saya mau memberikan sedikit informasi kepada teman-teman semua, khususnya nih, kepada teman-teman mahasiswa yang lagi nonton di video kita ini, apa sih jenis investasi yang cocok bagi diri kita sebagai seorang mahasiswa? Nah, sudah kita tidak pungkiri lagi kan, mengapa memulai investasi dari sendiri itu sangat penting. Apalagi bagi kita sebagai selaku anak muda atau bahkan sebagai seorang mahasiswa yang memiliki segudang rencana ke depannya. Namun sebelum itu, sebagai seorang mahasiswa, ada hal yang perlu kamu perhatikan nih sebelum memulai investasi. Ibarat menuju medan perang, kamu perlu menyiapkan senjata dan amunisi dulu. Nah, senjata dan amunisi yang saya maksud di sini berupa plan dan proyeksi investasi kamu ke depannya. Sebagai seorang mahasiswa dan seorang investor, saya tentunya telah melakukan ini sebelum memulai terjun di dunia investasi. Nah, kali ini saya akan berbagi hal tersebut kepada teman-teman. Sebenarnya, ada satu hal utama yang perlu teman-teman siapkan sebelum memulai investasi, yaitu mengatur budget atau budgeting keuangan. Budgeting keuangan seperti apa yang saya maksudkan? Nah, budgeting yang saya lakukan itu terdiri dari 3 macam ya. Yang pertama, saya menentukan porsi dana kebutuhan sehari-hari saya dulu. Kemudian, menyiapkan porsi dana darurat. Dan yang terakhir, menentukan porsi dana investasi. Budgeting ini teman-teman bisa lakukan dengan cara mencatat keuangan kamu. Kamu bisa mencatat keuangan kamu baik melalui buku catatan sederhana seperti buku tulis atau bahkan bisa melalui aplikasi pencatat keuangan. Setelah itu, kamu perlu mengetahui nih profil risiko investasi kamu. Nah, ada 3 profil investasi secara umumnya. Yang pertama itu adalah konservatif, kemudian yang kedua adalah moderat, dan yang ketiga adalah agresif. Nah, konservatif itu seperti apa sih? Seseorang yang memiliki tipe profil investasinya sebagai orang yang konservatif, artinya adalah seorang investor yang cenderung menghindari risiko tinggi dari investasinya. Sebab tipe investor ini cenderung kurang siap menerima risiko kehilangan modal yang dia tanam melalui investasinya. Nah, yang kedua, moderat itu apa? Secara umum, tipe moderat ini lebih berani dalam menerima risiko kerugian dari dana investasi yang ditanamkan. Namun di satu sisi juga, tipe moderat ini lebih mengharapkan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga adalah tipe agresif. Tipe agresif ini yang seperti apa? Jadi, tipe investor yang bersifat agresif yaitu tipe investor yang paling berpotensi memperoleh keuntungan yang lebih besar di masa depan. Karena tipe investor ini siap menanggung risiko kehilangan modal investasinya, bahkan sampai 100% pula. Tapi, selain itu, tentunya tipe investor agresif ini mengharapkan potensi keuntungan yang sangat tinggi, bahkan di atas rata-rata. Nah, untuk mengetahui jenis profil investasi kamu, biasanya nih, penyedia-penyedia instrumen investasi akan memberikan kamu beberapa kuesioner atau bahkan beberapa pertanyaan yang nantinya hasil dari jawaban kamu akan menentukan tipe profil kamu ini seperti apa. Misalnya kamu ini bersifat moderat, agresif, atau konservatif. Setelah itu, penyedia investasi atau platform investasi tersebut akan menyarankan kamu produk investasi yang cocok dengan profil risiko kamu. Beberapa pertanyaannya biasanya berbentuk seperti ini. Yang pertama, tujuan investasi kamu itu seperti apa? Kemudian yang kedua, jangka waktu investasi kamu ini seperti apa? Apakah jangka pendek atau jangka panjang? Yang ketiga, seberapa paham kamu sebelum melakukan investasi? Kemudian yang keempat, gimana nih reaksi kamu ketika misalnya nilai aset dari investasi kamu itu tiba-tiba menurun sebanyak 10 bahkan sampai 20%. Nah,
Bagi mahasiswa seperti saya ini, mengenal profil risiko itu sangat penting. Mengapa? Karena hal ini akan menentukan arah perjalanan dari investasi kamu. Apalagi kita sebagai seorang mahasiswa nih yang terkadang memiliki keterbatasan baik dari segi modal maupun dari segi waktu. Kamu dapat memaksimalkan investasi kamu karena kamu dapat meminimalisir risiko dan memaksimalkan keuntungan secara bersamaan. Lanjut yuk. Setelah melakukan budgeting, kemudian mengetahui profil risiko dari investasi kamu, selanjutnya kamu perlu mengetahui nih jenis instrumen investasi yang cocok bagi kamu sebagai seorang mahasiswa. Nah, menurut saya ada 4 jenis instrumen investasi yang cocok bagi mahasiswa. Apa saja itu? 1. Reksadana. 2. Emas. 3. Saham. Dan peer-to-peer lending. Yuk, kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama, reksadana. Nah, apa sih ini reksadana? Reksadana adalah sebuah wadah untuk menghimpun dana atau modal yang asalnya dari investor. Kemudian dana ini nantinya akan diinvestasikan dalam bentuk portofolio investasi. Kewenangan dalam menginvestasikan modal tersebut ke dalam berbentuk portofolio dilakukan oleh perusahaan perantara yang biasanya kita sebut sebagai seorang manajer investasi. Manajer investasi di sini bertugas untuk melakukan pengelolaan terhadap modal yang telah dihimpun oleh para investor. Kemudian menempatkannya pada berbagai surat berharga seperti saham, obligasi, pasar uang, dan sebagainya. Periode yang ditawarkan dari jenis instrumen reksadana ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Nah, teman-teman perlu sesuaikan nih dengan tipe profil risiko teman-teman dan juga tujuan investasi teman-teman, mau jangka pendek atau jangka panjang. Untuk jenis reksadana sendiri itu ada banyak, tapi yang mau saya sebutkan di sini ada 4 ya. Yang pertama, reksadana pasar uang. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana saham. Dan yang keempat, reksadana campuran. Return atau tingkat keuntungan dari reksadana sendiri sangat beragam. Namun biasanya itu dimulai dari 5 atau 6% hingga 15% dalam setahun. Bahkan ada yang sampai 20-30%-nya. Tergantung dari jenis dan juga sesuai dengan resiko. Reksadana sendiri itu sebenarnya memiliki resiko atau tingkat resikonya yang paling minim dikarenakan instrumen investasi ini dikelola oleh seorang manajer investasi. Nah, tentunya teman-teman perlu mengetahui jenis reksadana yang bagus dan cocok bagi teman-teman. Nah, berapa sih yang diperlukan untuk kita bisa mulai berinvestasi di reksadana? Tidak banyak kok. Mulai dari 10.000 atau 100.000, teman-teman sudah bisa mulai berinvestasi reksadana. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, tentunya teman-teman perlu jeli dalam memilih reksadana. Jenis investasi yang kedua yang cocok bagi para mahasiswa yaitu adalah emas. Mungkin kamu sudah familiar dengan jenis instrumen investasi yang satu ini. Investasi emas atau logam mulia merupakan instrumen investasi yang sangat aman karena memiliki risiko rendah dan nilai yang cenderung stabil. Bahkan dari ke tahun-tahunnya, pergerakan harganya itu cenderung stabil dibanding jenis instrumen yang lain. Selain itu, emas juga mudah untuk dicairkan. Jenis instrumen yang ketiga yaitu saham. Nah, ini nih jenis instrumen investasi yang lagi marak diomongin sama para kaum muda, apalagi para mahasiswa kan. Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang memiliki return tingkatnya itu menengah sampai tinggi. Namun tentunya risikonya juga sejalan dengan tingkat returnnya itu. Sebenarnya saham itu apa sih? Jadi saham itu merupakan bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan atau bisa kita sebut juga sebagai bukti kepemilikan nilai dari perusahaan.
Biasanya nih, anggapan umum masyarakat untuk bisa berinvestasi di instrumen yang satu ini, kamu perlu modal yang besar atau tinggi. Wah, gawat dong bagi para mahasiswa seperti kita. Apalagi kalau budget investasi kita ini yang sudah pas-pasan juga kan? Eits, tapi tenang kok. Instrumen investasi di saham ini, khususnya di bursa saham Indonesia, tidak selamanya memerlukan modal yang besar. Di saham, ukuran atau jumlah minimal lembar saham yang kita bisa beli itu adalah 100 lembar. Biasanya juga disebut satu lot. Nah, ada kok perusahaan yang menjual sahamnya sebesar Rp5.000 per lotnya. Untuk bisa berinvestasi di instrumen saham ini, kamu perlu membuka rekening investasi di sekuritas investasi, biasanya di bank atau di beberapa sekuritas lainnya. Nah, yang terakhir yaitu instrumen investasi peer-to-peer lending. Jadi, instrumen investasi peer-to-peer lending merupakan instrumen investasi berupa memberikan modal atau menanam modal terhadap suatu usaha yang nantinya akan memberikan kita imbal hasil sebagai keuntungan dari investasi kita. Nah, mengapa jenis instrumen yang satu ini cocok bagi para mahasiswa? Karena jenis instrumen yang satu ini itu menawarkan tingkat imbal hasil atau tingkat keuntungan yang tinggi dan resiko yang kalau saya sendiri bilang itu menengah sampai tinggi. Soalnya kalau di peer-to-peer lending, resiko yang terbesarnya yaitu adalah ketika modal yang kita tanam kepada suatu perusahaan ataupun satu usaha, itu orang-orang yang di dalamnya gagal dalam membayar atau gagal dalam mengembalikan modal kita. Itu adalah resiko dari peer-to-peer lending. Nah, bagi kamu yang tertarik untuk berinvestasi di peer-to-peer lending, kamu bisa kok melalui Vestanesia. Nah, caranya gimana? Silakan klik link yang ada di bawah sini. Demikianlah beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui sebagai seorang mahasiswa sebelum memulai investasi dan jenis-jenis instrumen investasi yang cocok bagi teman-teman. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah mulai tertarik untuk berinvestasi? Sampai jumpa di video Investalk selanjutnya.